Bab 36-40. Hah? Xiao Yan juga kaget, lalu menatap Yueru di depannya. Kupikir buah hijau bulan sabit yang asli seharusnya masih ada di danau ini. Yueru berpikir sambil berpikir. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan juga bertanya dengan cemas. Oh, darahmu. Ambil setetes darahmu dan lemparkan ke piton monster emas ilusi, cepatlah. Suara terburu-buru Raja Naga Emas datang dari ring. Xiao Yan juga bukan orang dengan tanda tinta. Begitu dia mengertakkan gigi dengan jari-jarinya, setetes darah merah dilemparkan ke piton monster emas ilusi. Ketika piton monster emas ilusi yang perkasa merasakan tetesan darah Xiao Yan beberapa saat yang lalu, seolah-olah darah di seluruh tubuh telah menggumpal. Piton menelan langit berwarna-warni. Piton monster emas ilusi telah menyerah kepada Xiao Yan, karena jelas merasakan aura manusia ini. Piton penelan langit berwarna-warni adalah ras paling kuat dari klan ular, dan piton monster emas ilusi. Mana berani lancang. Di antara binatang buas, garis keturunan selalu menindas, jadi ketika dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki darah dari darah menelan 7 warna, saudara tertua dari piton monster emas ilusi, dengan mata terbuka lebar, juga menghormati Xiao Yan. Xiao Yan memandang ilusori Golden Demon Piton dan berkata, bawa kami ke bulan sabit Cui Guo. Ketika ular raksasa itu mendengar kata-kata Xiao Yan, ia juga menjawab dengan, bang bang bang, seolah-olah dia berkata untuk mengikutiku. Kemudian dia membanting ke danau, seolah-olah ada sesuatu di dasar danau. Xiao Yan melayang di danau es, melihat air coklat gelap yang mengalir perlahan di sekujur tubuhnya dengan terkejut, sebuah gelembung besar perlahan muncul di sampingnya. Kemudian, dengan ledakan keras, itu meledak, dan beberapa semburan air memercik ke wajah Xiao Yan, tetapi dalam sekejap, itu ditelan oleh lapisan api putih susu. Ini, mengapa ada suhu yang begitu panas di Lepuh? Apakah ada dunia di dasar danau ini? Xiao Yan memandangi ular raksasa yang menabrak danau dan bergumam pada dirinya sendiri. Yueru, tunggu aku di sini, aku akan mengikutinya untuk melihat. Xiao Yan tidak ragu, di bawah perlindungan api putih susu di sekujur tubuhnya, dia langsung menghantam danau seperti ular raksasa. Hati-hati, keselamatan adalah prioritas utama. Suara Yueru bergema di danau. Lihatlah ular raksasa yang membuat riak di danau. Xiao Yan menghela nafas lega sebelum menyelam ke dalam danau. Gantung erat di belakang Fire Spirit Snake. Begitu dia memasuki danau, perasaan sedingin es menyapu dirinya, dan kemudian dia memanggil tubuh dari api yang berbeda, dan semua tekanan air dan tekanan udara di dunia luar sepertinya terpisah. Perasaan agak dingin menyelimuti tubuh, tapi tidak terasa dingin sama sekali. Melalui isolasi api yang berbeda, telapak tangan dengan mudah mengambil air berwarna coklat tua. Kemudian biarkan mereka perlahan mengalir turun dari antara jari-jarinya. Xiao Yan mendecakkan bibirnya dengan takjub. Kontak yang begitu dekat dengan aliran air benar-benar membuat orang merasa sedikit menyeramkan dan dingin di hati mereka, jika penutup pelindung api ini tiba-tiba menghilang sekarang, kemudian turun sendiri. Xiao Yan bergidik keras memikirkan dibekukan seperti patung. Wajahnya berubah sedikit pucat. Orang besar, cepatlah. Xiao Yan juga mengikuti ular raksasa itu dan menyelam ke dasar danau, tetapi tekanan danau menjadi lebih kuat dan udara menjadi lebih tipis saat dia turun, membuat Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit pada ular raksasa di depannya. Dia jalan. Ki-cengki gelombang, piton setan emas ilusi sepertinya mengerti maksud Xiao Yan, dan buru-buru mengeluarkan surat ular, dan kemudian kecepatannya meroket. Langsung ke dasar danau. Meskipun api aneh dapat melindungi saya untuk sementara, itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Lagi pula, jika Anda kehilangan energi jiwa untuk mempertahankannya, bahkan jika Anda tidak tertelan oleh aliran air, itu akan langsung menindas abunya. Oleh karena itu, saya tidak dapat membuang waktu yang berharga. Sebelum energi jiwaku habis, aku harus meninggalkan danau magma ini. Kalau tidak, patung es yang kupikirkan sebelumnya akan benar-benar menjadi kenyataan. Saat ular raksasa terus maju, pikiran Xiao Yan dengan cepat menghitung. Sudut mulut Xiao Yan berkedut beberapa kali, lalu dia berbalik dengan sikap bermartabat, memandangi ular api berkepala dua yang besar tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tertawa lebar, pria besar, cepatlah. 1000 meter, 2000 meter, 3 kilometer. Xiao Yan secara bertahap merasa bahwa bernapas agak sulit. Memang, orang normal akan mengalami kesulitan bernafas saat menyelam hingga 2000 meter.
Xiao Yan mampu menyelam hingga 3000 meter karena kebugaran dan kekuatan fisiknya. Brengsek, kenapa belum? Xiao Yan mengutuk sambil melihat ular raksasa yang masih menyelam di depannya. 3000 meter sudah mendekati batas Xiao Yan sebagai manusia. Jika turun, itu adalah area kehidupan terlarang, karena telah melampaui kognisi manusia, dan mungkin ada banyak krisis yang tidak diketahui. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. 3100 meter. Kecepatan menyelam juga tertekan oleh tekanan arus air di dasar danau yang semakin lambat. Brengsek. 5 menit. Kembalilah jika kamu tidak memilikinya. Xiao Yan tidak bisa menahan gemuruh di dalam hatinya. 3200 meter. 5 menit berlalu dengan tenang. Xiao Yan menemukan bahwa dendamnya tampak membara dengan hebat, seolah ada sesuatu yang menariknya. Situasi ini, bajingan tua. 3 menit terakhir. Xiao Yan juga mengertakkan gigi dan berkata gelombang menyelam hingga 3300 meter, dan piton monster emas ilusi juga berhenti dan berdiri kosong, lalu melepaskan kulitnya. Ular raksasa itu awalnya berwarna hitam, tetapi sekarang telah berganti kulit dan menggantinya dengan kulit emas. Ia berenang menuju dunia api, tidak takut dengan panas terik. Xiao Yan baru saja tidak punya waktu untuk menarik napas, ketika napas panas yang menyengat mengalir ke wajahnya. Melihat sekeliling, saat Anda menyelam hingga 3300 meter, itu adalah dunia magma yang menghanguskan. Itu merah menyala, tetapi dengan dukungan terus-menerus dari api Xiao Yi, Xiao Yan hampir tidak bisa melihat beberapa lingkungan sekitarnya. Ular pengeboran. 1 es, 1 api, 2 langit. Pasti ada harta langka di bawah lahar di sini. Raja Naga Emas di atas ring telah memperhatikan keadaan Xiao Yan. Jika terjadi kesalahan, dia akan segera mengambil tindakan, tetapi ketika dia menemukan bahwa ada air danau sedingin es di atas dan air panas di bawah di dunia api, Jinlong mau tidak mau terkejut dengan pengetahuan luas Jinlong. Hah? Xiao Yan jelas juga tahu bahwa Raja Naga Emas peduli padanya. Jika dia ingin menjadi orang yang kuat, dia ditakdirkan untuk mengandalkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menjadi orang yang kuat dengan mengandalkan orang lain. Tidak ada jalan pintas untuk pria yang kuat. Jangan bicara omong kosong, ikuti ular raksasa itu dulu. Ia telah hidup bertahun-tahun dan pasti sangat akrab dengannya. Jangan sampai hilang. Raja Naga Emas. Xiao Yan tidak berani ceroboh ketika mendengar itu, meskipun dia bingung, dia harus buru-buru mengikuti ular raksasa itu. Tapi untungnya ular raksasa itu jelas sangat familiar dengan medan di sini. Sebelum arus bawah datang, mereka dapat menemukan rute yang paling cocok untuk menyelinap, dan Xiao Yan, yang mengikuti di belakangnya, juga mengambil kesempatan untuk menghaluskan arus bawah magma. Ini, mengelak. Di dunia merah yang berapi-api ini, sepertinya tidak ada makhluk lain selain piton monster emas ilusi yang memimpin. Tidak heran, lagi pula, kondisi kehidupan di sini terlalu keras, jika bukan karena piton monster emas ilusi, yang hidup dengan menelan magma, kekuatan yang sebanding dengan kekuatan kaisar, tidak mungkin datang dan pergi di tempat seperti ini dengan bebas tanpa terpengaruh sama sekali. Beberapa saat sebelum Xiao Yan hendak terjun ke danau lava merah menyala, api putih susu tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, dan akhirnya benar-benar membungkus tubuhnya di dalamnya. Puff! Tubuh ilusori Golden Demon Python diproyeksikan langsung ke lava cair, memercikkan lahar merah menyala. Mendengar suara ini, Xiao Yan di atas buru-buru mengalihkan pandangannya ke tempat magma berfluktuasi, tapi dia tidak pernah melihat sosok setengah orang. Di mana orang itu? Melihat pemandangan yang hampir menguap dalam sekejap, Xiao Yan mau tidak mau menoleh dan berteriak pada Raja Naga Emas di sampingnya. Melihat danau lava yang tidak bergerak sama sekali, piton monster emas ilusi yang baru saja dibor tampaknya langsung berubah menjadi abu ketika bersentuhan dengan lava, dan bahkan tidak menjerit. Mengikuti, Raja Naga Emas sepertinya sedang memikirkan sesuatu, lalu berkata pada Xiao Yan. Xiao Yan juga mendengar kata-kata Raja Naga Emas, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan api aneh untuk mengelilingi dirinya, dan tanpa ragu, melompat langsung ke tempat di mana piton setan emas ilusi baru saja menghilang. Suhunya sangat tinggi pada awalnya. Jika Xiao Yan tidak memiliki fisik dan perlindungan tubuh yang telah ditempa oleh api yang berbeda, dia mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan semenit pun. Dengan tubuhnya mengambang di magma yang berapi-api, Xiao Yan melihat magma merah menyala yang mengalir perlahan di sekujur tubuhnya dengan terkejut, dan sebuah gelembung besar perlahan muncul di sampingnya. Kemudian, dengan ledakan keras, itu meledak, dan beberapa magma terciprat ke wajah Xiao Yan,
tetapi dalam sekejap, itu ditelan oleh lapisan api putih susu. Xiao Yan mengikuti rute ilusori Golden Demon Python selama beberapa menit, dan sebuah ruang independen muncul. Masih ada rahasia lain di dunia bawah tanah ini. Xiao Yan menatap ke depan dengan heran. Apa yang muncul di depan mata Xiao Yan bukanlah suhu tinggi seperti lava cair, tapi dunia kecil yang mati. Suara tetesan air yang rendah dan langkah-langkah yang mengarah kemana-mana membuat orang merasa gemetar. Zijin monster Python juga berlari keluar tanpa menoleh ke belakang, menunjukkan bahwa Xiao Yan tampaknya menjadi ancaman fatal di sini. Guru, ini, Xiao Yan juga bertanya dengan cemas. Ayo pergi, ada di sini. Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan membawa penguasa kuno Yi Huo Heng di punggungnya, jiwa Raja Naga Emas berdiri di pundaknya, dan keduanya berjalan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Menurut apa yang Yueru katakan, ini seharusnya buah hijau bulan sabit. Xiao Yan melihat pohon buah di depannya, dan terlepas dari 3721, dia memasukkan semuanya ke dalam sakunya. Ini bukan hal yang paling berharga, ayo pergi, kata Raja Jinlong. Selangkah demi selangkah, menit demi menit, cahaya putih murni menyelimuti kesunyian abu-abu ini, Xiao Yan melihatnya dengan tenang, dan bahkan samar-samar melihat, dalam cahaya putih murni, sekuntum bunga merah muda berdiri dengan lembut. Bunga penyembuh berwarna-warni. Ketika Xiao Yan melirik bunga cian ini, suara Raja Naga Emas dengan sangat gembira tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Bunga yang berwarna-warni dan menyala, dikabarkan bahwa bunga ini hanya lahir di tempat paling murni antara langit dan bumi, hanya orang-orang dengan hati yang tulus, dan juga harus memiliki darah keluarga bidadari, jika tidak maka tidak dapat ditundukkan. Bunga berwarna-warni dibagi menjadi 7 warna. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu harta keluarga malaikat. Jika kamu menguasai 7 warna, kamu bisa hidup dan mati. Aku tidak tahu apakah itu benar. Raja Naga Emas memandangi bunga-bunga merah muda di depannya, jalan. Tuan, apakah kita sudah menemukannya? Xiao Yan juga sangat gembira saat mendengar jalan Raja Naga Emas. Dia tidak berharap menemukan harta yang begitu berharga dengan begitu mudah. Hei, kan, aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Itu juga semacam takdir. Benar saja, King Yuan pada akhirnya lebih murah. Seringai muncul di mata Raja Naga Emas. Pergi dan lihat. Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraan batinnya, dan tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Patriark Raja Naga Emas. Ayo pergi, aku akan membantumu mengawasi perubahan di sekitarmu. Raja Naga Emas juga berkata dengan hati-hati. Saat tubuhnya semakin dekat dengan cahaya putih murni. Dia mengerutkan bibirnya yang kering, Xiao Yan menggertakkan giginya, dan menginjak telapak kakinya lagi, tubuhnya akhirnya masuk ke dalam selubung cahaya putih bersih. Tubuhnya memasuki cahaya putih murni, dan panas terik yang diharapkan tidak datang seperti yang diharapkan. Sebaliknya, suhu seluruh tubuh turun banyak, tetapi ki pertempuran Xiao Yan yang awalnya habis dan bahkan kekuatan jiwanya tampaknya melangkah ke putih bersih. Melembabkan secara instan dalam kisaran bercahaya. Xiao Yan juga terpana melihat pemandangan yang agak ajaib ini, setelah beberapa saat. Ketika dia sadar kembali, matanya buru-buru menyapu, dan akhirnya berhenti di bunga merah muda di tengah. Itu masih tulang bunga merah muda, bunganya terbagi menjadi 7 daun, dan bagian bawahnya juga 7 daun cian dan rimpang yang terlihat transparan seperti batu giok, seolah-olah safir yang paling sempurna secara alami. Membaca www.uukansu.com. Seluruh bunga sekilas terlihat jernih, membuat orang merasa tidak bisa meletakkannya. Xiao Yan juga melihat lebih dekat ke api suci ini. Api aneh di tubuhnya juga menerangi ruang yang awalnya gelap, dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Dia tidak memperhatikan pada awalnya, tetapi ketika cahaya bersinar, Xiao Yan menyadari bahwa di sebelah bunga itu, 7 daun hijau di bagian bawah dikunci dengan kuat oleh 7 rantai. Menguasai. Ini. Xiao Yan juga melihat 7 rantai gelap dengan kemarahan besar, karena dia merasakan gelombang kekuatan jahat dari 7 rantai gelap. Tanpa Raja Naga Emas mengatakannya, dia tahu bahwa itu pasti berada di luar alam lagi. Sarana ras jahat. Sial. Raja Naga Emas juga melihat 7 rantai gelap, dan mau tidak mau mengutuk dengan keras. Tidak ada orang yang lebih kejam dari Raja Naga Emas. Anak pohon merah muda kecil ini tergantung dalam kegelapan yang tak berujung, seperti rumput bebek di laut, hanyut kemana-mana. Jika bukan karena piton monster emas ilusi yang memimpin kali ini,
Dengan kemampuan Xiao Yan, itu bahkan akan mendekati kematian, tidak mungkin menemukan bunga yang relatif kecil di area yang begitu luas. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiao Yan melihat benda aneh di depannya, tapi dia tidak berdaya, dan dia tidak berani bertindak sembarangan. Karena ini adalah King Yuan dan bahkan kebutuhan dirinya sendiri untuk menaklukkan api suci di masa depan. Sejak kita bertemu, itu takdirmu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu temukan. Jadi, biarkan aku datang. Jiwa Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Aura naga raksasa yang bangkit dari zaman kuno terpancar dari tubuh Raja Naga Emas. Saya optimis. Raja Naga Emas berkata perlahan, jelas menghadap Xiao Yan. Aura kuno secara bertahap terpancar dari tubuh Xiao Yan. Meskipun tidak ada semangat juang yang besar, auranya mempesona, seolah-olah seorang pria kuat yang telah mengalami bertahun-tahun telah terbangun, mata dan tindakannya penuh dengan cita rasa tahun-tahun itu. Bunga Yuyan berwarna-warni, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan melihatmu seumur hidupku. Dalam hal ini, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengolah King Yuan menjadi generasi sayap malaikat sejati. Keluarga malaikat sudah terlalu lama diam, dan inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kamu seharusnya tidak muncul di dunia ini, tetapi karena kamu telah muncul, kamu harus benar-benar mengerahkan kekuatanmu, dan kamu seharusnya. Biarkan aku mengeluarkan milikmu, temukan malaikat yang benar-benar cocok untuk persetujuanmu, dan biarkan kamu bersinar. Murid emas Raja Naga Emas menatap bunga di depannya, dan pada saat Raja Naga Emas berbicara, bunga merah muda itu sepertinya telah berubah sedikit. Karena kamu tahu maksudku, kamu masih membutuhkan kerja samamu. Meskipun kekuatan jahat dari rantai ini lemah, aku mengkhawatirkan hal-hal lain, dan ada hal-hal yang tidak dapat aku selesaikan sendiri dalam keadaan jiwaku. Raja Naga Emas menatap Live bahwa karena kata-katanya sendiri, ada sedikit perubahan di jalan bunga. Yuyan Hua 7 warna layak menjadi harta paling ajaib di dunia. Saat Raja Naga Emas berbicara, cahaya putih murni terpancar dari seluruh tubuhnya. Jelas, ini adalah rencana Yuyan Hua 7 warna untuk menggunakan kekuatan terakhirnya dan 7 rantai jahat untuk membuatnya. Pertarungan terakhir. Bang bang bang. Raja Naga Emas sangat gembira saat melihat bunga yang berwarna-warni dan bersinar. Itu sunyi selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya untuk perjuangan terakhir. Segera, Raja Naga Emas melantunkan mantra misterius, dan pusaran besar muncul di sekitar tubuh Xiao Yan. Kekuatan lain dari Raja Naga Emas. Melahap. Bunga penyembuhan yang berwarna-warni dan 7 rantai hitam legam yang memancarkan aura jahat bertarung sampai mati. Cahaya hitam legam dan cahaya putih murni menemui jalan buntu. 1 menit, 2 menit, pertempuran berlanjut, dan cahaya putih murni secara bertahap ditekan oleh cahaya hitam legam. Pergi. Tubuh Xiao Yan dikendalikan oleh Raja Naga Emas. Setelah Raja Naga Emas menyelesaikan mantranya, pusaran di depannya menjadi semakin besar, memancarkan kekuatan hisap yang sangat besar. Menghadapi cahaya hitam legam, dia menyerang. Puf-puf, pusaran besar ditarik oleh hisapan kuat melawan cahaya hitam legam. Cahaya hitam legam baru saja menelan cahaya putih murni, karena selama cahaya putih murni ditelan, 7 rantai mereka dapat terlahir kembali. Tapi siapa yang mengira pusaran air muncul tiba-tiba, dan kekuatan yang terpancar dari pusaran air ini adalah musuh dari kekuatan jahat. Cahaya hitam legam itu seperti melihat hantu dan buru-buru kabur. 7 rantai yang awalnya mengunci 7 daun bunga Yuyan 7 warna juga sedikit mengendur saat ini. Pusaran emas besar membuat mereka semua merasa ketakutan. Bahkan ketakutan, karena mereka semua tahu bahwa jika mereka terserap, itu akan hancur. Raja Naga Emas. Bagaimana bisa? Sosok yang diubah oleh 7 rantai ditelan satu demi satu ke dalam pusaran Raja Naga Emas sebelum dia sempat menceritakannya lagi. Bang bang bang. 7 rantai gelap menyerupai suara kaca pecah, dan mereka terserap ke dalam pusaran dan menghilang tanpa jejak. Hei, sepertinya kekhawatiranku terlalu berlebihan. Raja Naga Emas melihat ketujuh sosok yang menghilang dan berkata, alasan mengapa Raja Naga Emas ingin membangkitkan jejak terakhir Yuyan Hua yang berwarna-warni adalah karena dia takut akan ada kekuatan lain selain 7 sosok ini. Untuk berjaga-jaga, yang lain adalah melahap iblis-iblis ini untuk pulih secara bertahap, kekuatan sendiri. Klan jahat ekstrateritorial juga memiliki pembagian kekuatan, yang pada dasarnya dapat diringkas menjadi 5 tingkatan, surga, bumi, rasa hormat,
kaisar, dan raja. Di masa lalu, ketika Raja Naga Emas berada di puncaknya, secara alami mungkin untuk berurusan dengan alien dari tingkat kaisar, tetapi sekarang dalam keadaan jiwa, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Hanya 2 tingkat langit dan bumi yang sedikit lebih baik. Tapi untungnya, 7 sosok di depan mereka berada di level sebelumnya, jadi ada adegan penghancuran tadi. Fiuh. Raja Naga Emas mengembalikan kendali tubuhnya ke tangan Xiao Yan. Kekuatan yang sangat besar. Xiao Yan merasakan kekuatan di pusaran itu dan mau tak mau berkata. Tuan, tapi kekuatan ini adalah kekuatan jahat, apakah Anda akan langsung menyerapnya seperti ini? Xiao Yan juga khawatir. Jangan khawatir, aku akan memurnikan dan menyerap kekuatan mereka. Meskipun metode ini agak inferior, jika tidak, aku tidak tahu kekuatanku akan kembali normal hari itu. Raja Naga Emas juga menghela nafas. Ngomong-ngomong, saat masalah ini selesai, aku akan mundur untuk menyerap kekuatan ini. Selanjutnya, mari kita lihat bunga Yuyan yang berwarna-warni. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk dan berjalan menuju Yuyan Hua yang penuh warna. 7 rantai gelap yang memancarkan aura jahat hancur. Yuyan Hua yang berwarna-warni, yang awalnya lemah di bawah rantai, sebenarnya tumbuh banyak pada saat rantai itu putus. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan juga bingung, gelombang tidak pernah mendengar situasi seperti itu. Normal, dalam hal ini, 7 rantai tidak hanya membatasi pertumbuhan bunga penyembuh 7 warna, tetapi juga terus menyerap kekuatan bunga penyembuh 7 warna. Ketika kekuatan bunga penyembuh 7 warna hampir diserap, itu akan menjadi hal yang sialan. Ketika ras alien berhasil, jika kita tidak muncul, dalam 3 tahun, sesuatu pasti akan terjadi, dan kemudian akan ada 7 alien yang lebih kuat dari tingkat ekstrateritorial di dunia ini. Raja Naga Emas juga berat, dikatakan. Singkirkan dulu, sekarang terlalu lemah, terus pelihara dengan api iblis teratai murnimu. Bunga Yuyan yang berwarna-warni bukan hanya hal yang aneh, tapi juga menyukai api, terutama yang paling murni seperti Xiao Yi. Api yang berbeda, itu pemulihan akan lebih besar. Raja Naga Emas juga tersenyum pada Xiao Yan saat dia melihat upaya Xiao Yan dan Qi Yuyan Hua gagal. Itulah satu-satunya cara. Xiao Yan juga tanpa daya melakukan seperti yang dikatakan Raja Naga Emas. Di jarinya, cincin yang dianugerahkan oleh Kaisar kuno Tuoshe bersinar perlahan, dan bunga Yuyan yang berwarna-warni di depannya seperti makanan yang lesat. Dia membiarkan Xiao Yan menyerapnya ke dalam ring dan memberinya makan tanpa berpikir ekstra. Di dalam ring, Xiao Yan juga dengan sengaja membuka ruang independen untuk Yuyan Hua yang penuh warna, dan kekuatan murni dari sumber api yang berbeda terus memupuknya. Bunga Yuyan yang berwarna-warni juga perlahan tumbuh secara spiritual. Kuncup bunga pertama perlahan tumbuh menjadi yang kedua. Saatnya pergi dari sini. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beristirahat sebentar, mendapatkan kembali kekuatan, dan kemudian kembali ke jalan yang sama. Hehehe, gadis-gadis kecil, lihat kulitmu yang lembut dan daging yang empuk, katakan. Di mana Xiao Yan? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, jangan khawatir tentang tangan buas kami. Kepala botak tersenyum kecut pada Yueru. Yueru benar-benar tertangkap oleh kepala botak ini. Ternyata Yueru telah menunggu Xiao Yan di danau sebelumnya, dan melihat. Xiao Yan sudah lama tidak muncul, mau tidak mau dia merasa sedikit khawatir. Ah, sungguh, bagaimana aku bisa membiarkan Xiao Yan pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Yueru menyalahkan dirinya sendiri. Setelah berbicara, mata Yueru juga memiliki beberapa pemikiran yang melintas di matanya. Tanpa ragu, dia membenamkan kepalanya dan menuju ke arah air danau. Xiao Yan sekarang bertanya tentang obat untuk dirinya sendiri. 1000 meter, ini sudah menjadi batas Yueru, dan hanya ketika Yueru turun hingga 1000 meter barulah dia menyadari bahwa sebenarnya ada 2 dunia. Di atas adalah danau, dan di bawah adalah dunia lahar yang menghanguskan. Yueru juga bertahan di dunia lava untuk sementara waktu, tapi dia tidak tahan lagi sebelum kembali ke danau. Yueru tidak seberuntung Xiao Yan, dia memiliki perlindungan tubuh dan kekuatan jiwa yang besar. Tapi mutasi terjadi. Tepat ketika Yueru kembali ke danau, kepala botak besar muncul. Hao menangkap Yueru dengan mudah. Awalnya, dengan kekuatan Yueru di masa-masa awal Dou di bintang 3, jika dia ingin melarikan diri, bahkan kekuatan tingkat menengah dari Dou di bintang 3 berkepala plontos ini mungkin tidak dapat ditangkap.
Tapi Yueru baru saja turun ke dasar danau dan menghabiskan banyak tenaga, jadi dia tertangkap. Jangan repot-repot, aku tidak akan mengatakannya. Yueru berkata dengan tegas. Di antara danau, Xiaoyan memegang penguasa kuno api abadi yang mengalir dengan magma. Ujung penggaris menunjuk ke sana, dan Douki berguling di atasnya, seperti kepala botak yang membentuk awan merah menyala. Lepaskan gadis itu, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh, dengan gelombang yang berapi-api dan keras memancar darinya. Dia telah dipromosikan ke tahap awal Dou di bintang 3 sebelumnya, dan sekarang dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Dou di bintang 3 pertengahan. Xiaoyan sendiri juga menunggu untuk melihatnya. Kepala botak Mueller juga melihat Xiaoyan dan menatapnya sambil tersenyum. Dengan penglihatan kepala botaknya, dia secara alami bisa melihat kekuatan Xiaoyan saat ini, tapi bagaimana mungkin ada jejak ketakutan. Kepala botak belum tertembak, dan rasa penindasan telah melampaui apa yang dimiliki Samsung Dodi. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda King Cheng, dia masih bisa memiliki pengawal yang kuat. Kekuatan Mueller tidak diragukan lagi, bahkan jika dia dianggap sebagai yang terbaik di antara banyak putra yang sombong. Dibandingkan dengan istilah menengah Dou di bintang 3 biasa, itu jelas jauh lebih kuat. Kali ini, Xiaoyan takut dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya. Memang, dibandingkan keduanya, jelas Mueller lebih diunggulkan. Lagi pula, yang terakhir berada di tahap tengah Dou di bintang 3. Dia memegang senjata yang unggul dan memiliki banyak sarana. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Mueller memiliki peluang menang yang lebih baik. Xiaoyan di danau melihat tindakan pihak lain dengan ekspresi datar, tapi dia tidak peduli sama sekali. Matanya hanya tertuju pada Mueller. Kekuatan yang ditampilkan oleh yang terakhir ini memang jauh melampaui Samsung Dou di versi menengah. Namun, di mata Xiaoyan, ada semangat juang yang membara yang perlahan bangkit. Sebelum dia menembus Samsung Dodi, menghadapi lawan setingkat Mueller, dia mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang, tapi sekarang, tidak sama. Mengapa kamu ingin menangkap temanku? Xiaoyan juga bertanya. Awalnya, aku dan kamu tidak perlu memiliki keluhan dan permusuhan denganmu, tapi aku juga suka buah hijau bulan sabit, dan aku bisa merasakan bahwa orang yang mengambilnya sebelumnya bukanlah buah hijau bulan sabit yang sebenarnya, hal yang sebenarnya harus ada padamu. Bulan sabit Cui Guo menukar kehidupan gadis kecil ini. Mueller yang berkepala botak, juga berkata dengan sungguh-sungguh. Entah kenapa, tapi di tengah jalan Mueller bisa merasakan aura ketakutan dari tubuh Xiaoyan dan penguasa kuno api abadi. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Kalau begitu, maka kita hanya bisa mengacaukannya, mari kita lihat. 3 transformasi misterius api surgawi. Xiaoyan melihatnya dengan dingin, ki pertarungannya langsung meningkat dengan restu dari metode rahasia. Ini juga merupakan tahap tengah dari Samsung Dodi. Kekuatan yang sama dengan Mueller botak itu. Aku akan memberitahumu, celah antara bintang 3 Dodi yang asli dan metode rahasia. Mueller rupanya menatap Xiaoyan dan mengejek. Meskipun metode rahasia dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada diri sendiri, dan jiwa bahkan kekuatan tidak dapat ditingkatkan. Di tangan Xiaoyan, penguasa kuno api abadi meluas, dan ujung berwarna-warni dari penguasa itu ditutup bersama, seperti ujung tombak seputih salju, berkilauan dengan cahaya dingin. Aura pendendam emas gelap dari kepala botak itu juga melilit tubuhnya seperti badai. Mueller mengepalkan tombaknya di tangannya, dan berkata dengan dingin, aku akan memberitahumu bahwa di tahap tengah Dou di bintang 3, kamu tidak dapat mendukungmu menjadi begitu sombong di depanku. Desir. Pada saat suara itu turun, sosok Mueller yang memegang tombak panjang tiba-tiba melesat keluar. Beberapa kilatan muncul di depan Xiaoyan. Bayangan tombak bergetar dan berubah menjadi sinar merah yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan menutupi bumi. Turun, dia menunjuk langsung ke titik vital tubuh Xiaoyan, fokus pada pertempuran seperti tentara yang menyerang. Begitu Mueller bergerak, dia galak dan kejam. Tampaknya kekuatan Kaisar Petarung Bintang 3 di panggung tengah ini memang pantas. Namun, di hadapan serangan kuat Mueller, Xiaoyan juga tertawa, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya, penguasa kuno api abadi menjabat tangannya, dan dia menghadapinya secara langsung. Di ujung penggaris, ada 23 sinar cahaya terus menyatu, dan suhu tinggi yang menakutkan mengandung kekuatan yang menakutkan, seperti 10.000 bintang. Bang bang bang. Di permukaan danau,
senjata dan penggaris saling bertabrakan, suara emas dan besi meletus, percikan api menyembur, dan setiap tabrakan, akan ada riak dan gelombang semangat juang, mengguncang udara, dan gelombang air di danau, juga bergetar hebat, menulis. Dalam waktu singkat hanya 10 napas, keduanya bertarung selama puluhan ronde. Dentang, penggaris senjata menyentuh lagi, dan keduanya terguncang. Lengan Xiao Yan bergetar hebat, dan ujung Yi Huo Heng tiba-tiba berubah menjadi garis putih dan melesat keluar, tiba-tiba menusuk tenggorokan Mueller pada sudut yang sangat rumit. Namun, saat hendak mengenai, bayangan tombak menusuk, langsung membelokkan rambut seputih salju. Ekspresi Mueller dingin, dan pikirannya tergerak, hanya untuk melihat rambut seputih salju berserakan dengan keras, berubah menjadi sinar cahaya seputih salju yang tak terhitung jumlahnya, seperti bilah tajam, membaca www, Kansu. Itu luar biasa, menutupi setiap bagian tubuh Mueller. Ini benar-benar senjata yang aneh. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Jika bukan karena senjata aneh tadi, Mueller pasti sudah lama terluka. Mata Mueller sedikit tegas, penguasa kuno api aneh Xiao Yan juga sangat aneh. Suhu tinggi yang menakutkan pada penguasa, bahkan dalam pertempuran, akan memiliki jejak atau tali di tubuhnya, sehingga dia harus berpisah. Itu menyebabkan dia kesulitan besar. Namun, Rai Mueller juga bukan tangan yang lemah. Dengan kejutan tombak ajaib di tangannya, dia melihat magma merah naik, membentuk perisai magma tepat di depannya. Merah dan panas, penguasa api berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya menusuk magma, membuat suara yang tajam, dan akhirnya memantul kembali sebanyak mungkin. Sosok Xiao Yan dan Mueller juga membalas pada saat bersamaan. Wajah Mueller tenggelam seperti air, dan tombak ajaib di tangannya membuat tanda panjang di tanah, dan Xiao Yan juga melarikan diri, dan banyak nyala api di tubuhnya terus-menerus mengelilingi dirinya dan penguasa kuno dari api yang berbeda, menghadap Mueller, terus menyerang. Di pertarungan sebelumnya, kedua belah pihak kejam, tapi jelas mereka semua diambil alih oleh pihak lain. Banyak orang tertarik dengan pertempuran di sini, dan kemudian mulai memperhatikan mata di danau, yang semuanya sedikit terkondensasi saat ini, dan jelas bahwa pertempuran akan segera berakhir. Aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Tapi waktu pemberkatan metode rahasia akan segera datang, kan? Sudah waktunya permainan kucing makan ikan ini berakhir. Ambil pukulan terakhirku. Mueller berkepala plontos juga memobilisasi dendamnya dengan seluruh kekuatannya saat ini. Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam tatapan mengejutkan itu, di atas kepala Mueller, origin Ki merah bersiul, seolah-olah roda cahaya merah besar terbentuk, dan kekuatan menakutkan terpancar di antara getaran. Melihat roda merah, mata Xiao Yan sedikit menyipit. Beruang, roda lampu merah besar digantung di langit di atas Mueller, memancarkan fluktuasi yang berapi-api dan keras, yang secara langsung menyebabkan tanah di bawah menjadi layu dan retak, dan bahkan suhu air danau naik drastis. Di antara danau, mata itu menatap pemandangan ini dengan sedikit kengerian. Kalau begitu, itu sebenarnya skill bertarung abadi. Tidak mengherankan bahwa Mueller ini adalah penguasa kota muda dan menguasai keterampilan bertarung peringkat abadi. Petik 2. Maka Xiao Yan akan berada dalam bahaya. Dengan kekuatan Mueller dan kekuatan keterampilan bertarung tingkat abadi, aku khawatir bahkan kebanggaan tertinggi itu harus sedikit lebih berhati-hati. Lagi pula, itu adalah keterampilan bertarung tingkat abadi, dan itu cukup untuk mengubah situasi. Banyak bisikan terdengar, dan mereka yang melihat Xiao Yan menunjukkan sedikit simpati. Ketika yang terakhir menerobos metode rahasia, dia menunjukkan latar belakang yang sangat kuat, tapi sayangnya, dia tidak memanfaatkan waktu, dan sekarang waktu rahasia telah berakhir, dan semua yang menunggunya adalah Xiao Yan ini adalah masih muda dan energik. Jika dia menahan nada hari ini dan berbalik untuk melahap buah hijau bulan sabit untuk berlatih, saya khawatir Mueller akan benar-benar membantunya. Ada jejak kehangatan di mata Yueru, dan rune seperti tanda lahir berbentuk bulan sabit perlahan bersinar. Yueru juga merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam skill bertarung Mueller. Jika Xiao Yan tersentuh oleh kekuatan itu, bahkan sedikit saja, nasibnya akan hancur selamanya. Jangan khawatir, aku percaya aku bisa mengatasinya. Xiao Yan juga menyadari tindakan Yueru. Meskipun dia tidak tahu apa itu rune seperti bulan sabit, harga untuk mencoba menggunakannya jelas tidak kecil. Yueru juga memandang Xiao Yan, yang masih tenang seperti biasanya,
dan sedikit menggigit bibirnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia masih percaya pada Xiao Yan. Rune bulan sabit yang bersinar perlahan juga terdiam. Sekarang, Yueru juga tersenyum pada Xiao Yan. Di antara banyak mata simpatik itu, ekspresi Xiao Yan juga sedikit serius. Dia melihat roda cahaya merah besar yang terkondensasi di atas kepala Mueller, dan fluktuasi yang memancar darinya sangat keras. Kekuatan semacam ini memang jauh melampaui keterampilan bertarung tingkat surga biasa. Selain itu, Xiao Yan juga menemukan bahwa energi spiritual langit dan bumi di sekujur tubuhnya juga memadat saat ini. Aku benar-benar menguasai keterampilan bertarung dari peringkat abadi. Xiao Yan berbisik pada dirinya sendiri, Mueller ini memang musuh yang tangguh. Jika dia tidak menembus Kaisar Dou Bintang 3, saya khawatir dia akan mampu menghadapi serangan lawan seperti ini. Memilih untuk mundur. Tapi sayangnya, api putih susu langsung menutupi seluruh tubuh, dan pertempuran Qi terus berkumpul, mulai mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan saat ini, terus-menerus bersiul di sekelilingnya, dan akhirnya berangsur-angsur mengembang, seperti tornado putih susu, menjeratnya. Fluktuasi yang mencengangkan dilepaskan, dan bahkan air danau di bawah kakinya pun bergetar. Mata di luar danau memperhatikan pemandangan ini dan tercengang. Aku menanyakan sesuatu padamu. Serahkan buah bulan sabit. Jika tidak, mati. Mueller menatap Xiao Yan dan melolong, seolah seorang raja sedang menghakimi orang berdosa. Xiao Yan memandang Mueller yang agung di langit, balas dendamnya tertahan, dan penguasa kuno api abadi di tangannya memancarkan kekuatan yang kuat. Terserah kamu. Tidak layak. Xiao Yan juga berkata dengan tenang. Meskipun kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan, karena kamu tidak tahu yang baik dan yang buruk, maka kamu akan tersinggung. Keterampilan pertarungan abadi, roda emas tombak ajaib. Mueller menyerang Xiao Yan dari langit dengan tombak ajaib. Memunculkan air danau Qianzhang, aura roda emas yang menakutkan kuat dan menakutkan bahkan di ruang ini di mana yang terkuat ditekan. Sesuai keinginan kamu. Kaki pertama dari penggaris penghancur langit 7 lapis, langkah pertama dari penggaris renang 3 langkah. Kekuatan api yang mengerikan melekat pada penguasa kuno api abadi. Dengan mobilisasi Xiao Yan, kekuatan api yang besar dan energi pendendam Xiao Yan sendiri bergabung menjadi satu, dan itu juga membawa kolom air ribuan meter dari danau. Bang bang bang. Penguasa konstan api kuno yang berbeda dan tombak ajaib bertabrakan satu sama lain. Bum bum bum. Pada saat ini, permukaan danau yang semula tenang bergolak digulung oleh kekuatan mereka berdua. Xiao Yan dengan paksa menstabilkan dirinya dalam pertempuran sengit ini, mengangkat wajahnya yang pucat, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan sedikit kegilaan juga muncul di matanya yang gelap. Keluar dengan kekuatan penuh. Kepanikan melonjak di matanya, Xiao Yan memuntahkan busa darah dari mulutnya, tangannya mengubah cetakan tangannya lagi, dan hantu besar menyelimuti tubuhnya lagi. Sebuah hantu muncul, dan Xiao Yan merasakan pusing di benaknya, tapi dia masih menggertakkan giginya. Dampak jiwa yang mengerikan muncul, dan akhirnya menyebar ke Mueller, yang awalnya berkonsentrasi untuk memobilisasi energi spiritual dunia sekitarnya untuk melengkapi keterampilan bertarungnya. Pada saat itu, semua murid Mueller meredup, pertama peri. Keterampilan bertarung langkah, diikuti oleh serangan jiwa yang kuat, 2 kejutan berturut-turut, kerusakannya terlalu besar. Puci. Seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Mueller. Dia memandang Xiao Yan dengan muram yang tenang di depannya, tetapi menemukan bahwa yang terakhir tersenyum liar padanya, membalik telapak tangannya, dan teratai api halus 23 warna diam-diam muncul. Kemudian membantingnya ke tubuh Mueller. Ledakan. Boom. Teratai api meletus, dan Mueller yang berkepala botak langsung terlempar ribuan kaki. Sepanjang jalan, dia memuntahkan seteguk darah seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Dia tidak menyangka bahwa dia kejam, dan Xiao Yan bahkan lebih kejam darinya, dan dia langsung bertukar pukulan dengan pukulan. Xiao Yan ini sangat menakutkan. Benar-benar mengalahkan Mueller. Di panggung tengah Samsung Doudi dengan kekuatan awal Samsung Doudi. Orang-orang di sekitar berbisik. Membaca www.uukansu.com. Siapapun dapat melihat bahwa pertempuran telah diputuskan sejauh ini. Tuan Kota Muda, apakah kamu baik-baik saja? Seorang follower yang juga botak buru-buru membantu Mueller berdiri. Kecepatan Mueller terlalu cepat, dan rombongan mereka bergegas pergi. Setelah akhirnya mengejar Mueller, mereka melihat Mueller dipukuli habis-habisan oleh orang lain. Mueller yang terluka tidak dalam keadaan koma,
tetapi dia terluka parah dan menatap Xiao Yan dengan ganas. Ayo pergi. Tampaknya keberuntungan besar ini tidak dapat dilanjutkan, terlalu banyak metode telah terungkap, dan kemudian rombongan membawa Mueller botak di punggungnya dan terbang ke arah yang berlawanan. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah dengan cepat mengobati cedera tuan kota muda itu. Tentu saja, orang lain akan mengurusnya. Xiao Yan juga tahu bahwa tidak perlu memisahkan hidup dan mati, dan dia harus tetap menjaga Mueller. Meski melihat Mueller terluka parah, dia menghindari poin kuncinya. Dia terengah-engah. Tidak apa-apa. Nuo, buah hijau bulan sabit yang kamu inginkan. Xiao Yan mengeluarkan 3 buah hijau bulan sabit matang yang ditemukan di dasar danau ke Yueru. Meskipun dia mendapatkan lebih dari 10 pada saat itu, bagi Yueru, 3 sudah cukup. Yueru sangat terkejut melihat Xiao Yan tenang di hadapan Mueller, dan bahkan mengalahkan Mueller pada akhirnya. Ayo pergi, saatnya pergi ke kedalaman reruntuhan untuk melihatnya. Xiao Yan juga beristirahat sebentar lalu berkata pada Yueru. Orang-orang yang berada di sana untuk menonton kegembiraan juga bubar satu demi satu, karena mereka juga menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Namuler, dan mereka hanya memiliki satu pikiran di hati mereka. Xiao Yan ini tidak mudah dipusingkan.